Apakah kalian tahu bagaimana tangki motor dibuat di pabrik? Nah, kali ini aku, Neng Ritasari, akan membahas proses pembuatannya. Dijelaskan dengan detail, informatif, edukasi menarik, tentunya menambah wawasan pengetahuan tentang industri otomotif. Neng mulai aja tuh ya. Proses awal, pembentukan bagian bawah tangki. Pekerja meletakkan lembaran baja karbon rendah, seperti jenis SPCC, ke atas cetakan atau dan. Lalu mesin akan menekan plat tersebut dengan punch hingga terbentuk cekungan 3D yang menjadi cangkang dasar. Tangki dengan teknik cold forming menggunakan mesin hydraulic press yang bertenaga besar. Hasilnya adalah bagian shell atau cangkang bawah tangki yang setengah jadi. Tahap selanjutnya adalah merapikan bagian tepi yang tidak rata menggunakan mesin rotary trimming. Pekerja akan mengarahkan pinggiran tangki di antara dua roda potong yang berputar, sehingga sisa material terbuang dan menghasilkan ukuran tepi yang presisi serta seragam. Proses berlanjut ke tahap beading dengan mesin rolling forming. Pekerja menggerakkan tepi tangki di antara dua roda khusus yang menekan dan menekuk logam secara kontinu, menciptakan profil kuat yang nantinya memudahkan proses penyambungan antara bagian atas dan bawah tangki. Tepi tangki yang ditekuk atau dibentuk menjadi lebih kaku memperkuat struktur dibandingkan plat yang rata. Ini tahap pengelasan komponen kecil atau spot welding. Bagian bodi tangki kemudian dilengkapi dengan komponen kecil seperti bracket atau pengait menggunakan teknik resistance spot welding. Dengan menggunakan dua elektroda tembaga, mesin mengalirkan arus listrik tinggi untuk melelehkan titik kontak logam secara instan. Terus ke proses pelubangan untuk saluran selang. Demi menciptakan akses bagi komponen pendukung, dilakukan proses pelubangan menggunakan mesin power press atau punching, yaitu pekerja memposisikan titik yang akan dilubangi di bawah mata punch, yang kemudian menekan material hingga membentuk lubang. Terlihat kan hasilnya? Masuk ke proses pemasangan komponen internal. Dimulai pekerja memasang komponen seperti plat penahan bracket pada bagian dalam bodi tangki. Menggunakan mesin las titik, pekerja menyatukan komponen tersebut dengan presisi, memastikan bahwa setiap bagian internal terpasang kuat, kedap, dan mampu menahan getaran. Pembentukan tutup tangki atau deep drawing bagian atas tangki dibentuk secara terpisah menggunakan mesin heavy duty hydraulic press yang memiliki kapasitas tekanan besar dengan cetakan khusus. Mesin menekan plat baja dengan kekuatan di atas 100 ton untuk memastikan detail lekukan bagian atas tangki terbentuk sempurna dan memiliki ketahanan material yang optimal untuk mendapatkan bentuk eksterior tangki yang halus dan konsisten dengan ketebalan yang terjaga. Tahap ini adalah pemotongan tepi bagian atas tangki atau final trimming dengan pemotongan tepi pada bagian luar tangki menggunakan mesin rotary trimming kembali. Pekerja memastikan sisa material pada tutup tangki dibuang secara merata, sehingga dimensi tutup atas dan cangkang bawah menjadi identik dan siap untuk disatukan melalui proses pengelasan akhir ya. Sekarang pekerja melakukan pengelasan, yaitu memasang komponen seperti leher tangki atau filler neck dan plat kode pada bagian dalam bodi tangki. Dengan mesin-mesin resistant spot welding, menghasilkan sambungan yang sangat kuat dan rapi secara instan. Berikutnya tahap penyatuan bodi utama. Pekerja melakukan pengelasan titik awal dengan menyatukan atau menggabungkan bagian tangki atas dan bawah. Terlihat keahlian yang mumpuni sehingga hasilnya bagus. Bertujuan agar bodi tangki memiliki dimensi yang konsisten dengan menggunakan mesin las titik. Lanjut ke proses pengelasan sambungan utama pada pembuatan tangki motor dilakukan menggunakan mesin otomatik seam welding. Dalam tahap ini, dua cangkang tangki yang telah disatukan secara manual dijepit di antara dua roda elektroda tembaga yang berputar, yang berfungsi mengalirkan arus listrik tinggi untuk melelehkan logam secara kontinu. Untuk menjaga stabilitas suhu dan mencegah deformasi material akibat panas ekstrem digunakan cairan pendingin atau kulen secara terus-menerus. Tahap pengelasan manual komponen baut penahan kerangka motor. Pekerja menggunakan alat las listrik atau las MIG untuk memasang baut ke tangki. Secara manual mengarahkan busur las ke titik sambungan, yang berguna untuk memastikan komponen baut terpasang kokoh pada bodi tangki. Nah, ini proses uji kebocoran. Untuk memastikan kualitas, tangki dimasukkan ke dalam tong berisi air
dan diberikan tekanan angin melalui selang kompresor. Kegunaan proses ini adalah untuk mendeteksi celah atau pori pada hasil pengelasan melalui gelembung udara yang muncul di permukaan air. Hasil dari pengujian ini adalah jaminan bahwa tangki benar-benar kedap. Sekarang ke tahap pengelasan braket manual. Pekerja menggunakan mesin las listrik MIG dengan teknik manual dan metode busur listrik untuk memasang braket pada bodi tangki. Proses ini bertujuan untuk menyambungkan komponen braket dudukan baut di sudut yang sulit dijangkau, menghasilkan sambungan komponen yang kokoh dan permanen. Kemudian tahap pengamplasan atau grinding. Pekerja menggunakan mesin gerinda tangan dengan teknik penggerindaan manual untuk meratakan area bekas lasan. Proses ini berfungsi untuk menghilangkan sisa logam dan menghaluskan, sehingga menghasilkan permukaan logam yang rata, bersih, mulus, dan halus. Tahap akhir adalah packing tangki ke dalam dus, siap untuk dipasarkan. Nah, begitulah semua tahapan proses pembuatan knalpot di dalam pabrik.